Hebatnya lagi nih, mereka di sana walaupun berkomunikasi menggunakan siulan tanpa saling melihat, mereka bisa tahu siapa yang sedang bersiul dengan mereka. Berkomunikasi menggunakan siulan. Kita simak sama-sama cerita yang satu ini. Jika pada zaman sekarang orang-orang berkomunikasi menggunakan WhatsApp, Line, Messenger, dan lain sebagainya, bagaimana dengan orang zaman dahulu? Komunikasi adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan. Sejak dahulu, manusia sudah berkomunikasi menggunakan pertuturan bahasa dan isyarat tangan. Tapi di masa kini ada begitu banyak sekali bahasa. Ada beberapa daerah dari berbagai negara yang orang-orangnya masih berkomunikasi menggunakan cara yang unik, yaitu dengan cara bersiul. Kalian penasaran nggak? Kira-kira negara mana aja sih yang penduduknya masih berbicara ataupun berkomunikasi menggunakan bahasa burung ataupun siulan? Kalau kalian penasaran, langsung saja simak video ini hingga akhir. Yang pertama, Desa Kuskoy, Turki. Desa Kuskoy terkenal dengan cara berkomunikasi mereka yang unik, yaitu menggunakan bahasa burung, atau dalam bahasa Turkinya disebut juga dengan Kusdili. Desa tersebut terletak di pegunungan Pontik, sebelah utara Provinsi Giresun, Turki. Karena memiliki topografi pegunungan dan lembah yang terjal, komunikasi dengan berbicara menjadi cukup sulit bagi penduduk setempat. Jarak antar rumah penduduk yang jauh dan juga angin kencang membuat perkataan sulit didengar walaupun mereka berteriak. Hal inilah yang membuat masyarakat Desa Kuskoy lebih sering berbicara ataupun berkomunikasi menggunakan bahasa burung ataupun dengan cara bersiul. Berkomunikasi dengan cara bersiul ini telah dilakukan selama ratusan tahun oleh warga Desa Kuskoy. Siulan digunakan layaknya berbicara, sehingga memiliki nada, intonasi, serta panjang suara yang berbeda-beda. Oh iya, hebatnya lagi nih, mereka di sana walaupun berkomunikasi menggunakan siulan tanpa saling melihat, mereka bisa tahu siapa yang sedang bersiul dengan mereka. Misalnya nih, si A sedang berkomunikasi menggunakan siul dengan si B. Nah, si B ini bisa mengenali suara si A ini tanpa bertanya si A ini siapa. Jadi kayak mereka ini bisa mengenali suara tetangga mereka tanpa bertanya itu siapa, walaupun mereka hanya berkomunikasi menggunakan siulan. Hebat bukan? Menurut mereka bisa mengenali suara siulan satu sama lain karena setiap siulan memiliki warna suara yang khas, layaknya suara manusia. Dan hebatnya lagi nih, mereka bahkan dapat mengontrol hewan ternak dengan suara siulan mereka. Namun sayangnya, sejak penggunaan telepon genggam meluas di kalangan penduduk, penggunaan bahasa burung ataupun bersiul ini sudah berkurang pesat. Pada tahun 2017, bahasa siul Desa Kuskoy ini tercatat sebagai List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding. Jadi, bahasa burung mereka ini ataupun komunikasi menggunakan bersiul ini telah dianggap sebagai warisan budaya yang tidak berbentuk benda. Yang kedua, La Gomera, Kepulauan Kanaria, Spanyol. Masyarakat di Pulau La Gomera berkomunikasi dengan bahasa siulan yang mereka sebut juga dengan Silbo Gomero. Wilayah pulau yang berkontur pegunungan, ngarai yang dalam, dan jalan yang berkelok-kelok menyulitkan penduduknya untuk berbicara maupun berteriak satu sama lain. Bersiul menjadi alternatif yang paling efisien untuk berkomunikasi bagi penduduk pulau vulkanik tersebut. Dikatakan bahwa siulan dapat terdengar hingga sejauh 3 km jauhnya. Layaknya suara manusia, masyarakat La Gomera juga dapat mengenal siapa yang sedang bersiul seperti masyarakat dari Kuskoy tadi. Mereka dapat mengenali satu sama lain menggunakan suara siulan. Dan lagi-lagi perkembangan teknologi turut mempengaruhi turunnya penggunaan bahasa siulan ini ataupun yang biasanya disebut juga dengan Silbo Gomero. Dan salah satu usaha untuk melestarikan siulan sebagai
bahasa dan budaya lokal adalah menjadikannya sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Pada tahun 2009, Silbo Gomero ini pun dicatat sebagai warisan budaya bukan benda oleh UNESCO. Yang ketiga, Kongthong India. Layaknya kebanyakan masyarakat di pegunungan yang merasa sulit berkomunikasi dengan berbicara, desa Kongthong di India ini juga menggunakan suara mirip siulan. Desa ini terletak 60 km dari Shillong, ibu kota negara Meghalaya, India. Kongthong ini juga dikenal dengan sebutan desa bersiul. Suara yang mirip dengan siulan yang mereka gunakan telah menjadi cara berkomunikasi yang berakar dan sangat kental dalam budaya masyarakat tersebut. Penduduk desa yang mayoritas bekerja sebagai petani ini juga percaya bahwa suara siulan yang mereka gunakan untuk berkomunikasi juga dapat menangkal roh jahat yang ada di hutan. Dan FYI juga nih, pada zaman dahulu, siulan juga digunakan untuk melacak keberadaan satu sama lain ketika sedang berburu di dalam hutan. Selain untuk berbicara dan juga berkomunikasi, nama setiap orang di desa Kongthong ini memiliki nada siul yang khas. Dapat dikatakan nama orang-orang yang lahir di desa Kongthong ini tidak diucapkan, melainkan dinyanyikan dengan siulan atau yang biasanya juga disebut dengan Jingruai Yaubei. Dan penyebutan nama dengan siulan ini berawal dari kepercayaan mereka bahwa menyebut nama seseorang akan membuatnya jatuh sakit karena roh jahat dapat mencarinya. Yang keempat, Antia Yunani. Desa Antia merupakan sebuah desa terpencil di dekat Gunung Oci. Sebelah tenggara Pulau Euboea disebut juga dengan Evia di Yunani. Masyarakat desa ini berkomunikasi menggunakan bahasa Siul ataupun yang biasanya disebut juga dengan Sphiria. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu Sphirizo yang berarti bersiul. Bahasa Siul Antia ini pertama kali diketahui publik saat sebuah kecelakaan pesawat terjadi di pegunungan belakang desa tersebut. Regu penyelamat yang tengah mencari pilot yang hilang mendengar suara siulan warga yang sedang menggembalakan ternak mereka. Saat itu mereka semua terpukau dengan cara berkomunikasi penduduk setempat yang unik itu. Masyarakat desa mengajari anak-anak mereka menggunakan bahasa siulan ini ketika anak mereka menginjak usia 5-6 tahun. Bahasa siul ini memiliki struktur yang membuatnya mudah dipahami, di mana setiap abjad memiliki nada siul yang khas dan berbeda-beda. Namun sayangnya pada tahun 2017 tercatat hanya tersisa 6 orang saja yang dapat berbicara menggunakan bahasa Syria ini. Yang kelima, Oaxaca, Meksiko. Di Meksiko, masyarakat Chinantec dan juga Mazateca berkomunikasi menggunakan siulan. Masyarakat Chinantec adalah orang-orang keturunan Indian Amerika Tengah, sementara Mazateca juga merupakan keturunan Indian yang berasal dari bagian Amerika Utara atau Mesoamerika. Kedua kelompok masyarakat tersebut tinggal di negara bagian Oaxaca, Meksiko. Kebanyakan dari mereka mencari nafkah dengan berkebun dan juga bertani. Tempat tinggal mereka merupakan daerah hutan yang berkabut dan juga terjal. Hutan lebat dan juga kontur yang terjal membuat berbicara dan berteriak sangatlah tidak efektif untuk berkomunikasi. Hingga pada akhirnya masyarakat pun menjadikan siulan sebagai alternatif untuk saling berkomunikasi. Dan lagi-lagi penggunaan bahasa ini turun secara drastis akibat dari perkembangan teknologi. Orang-orang mulai berkomunikasi menggunakan walkie-talkie dan juga telepon genggam. Selain itu, penurunan penggunaan bahasa siulan ini juga diakibatkan karena para pemuda dan juga masyarakat sudah tidak tertarik lagi ataupun sudah tidak minat untuk melakukan ataupun tetap berkomunikasi menggunakan bahasa siulan. Dan bagaimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Kalau menurut aku sih cerita yang satu ini benar-benar unik banget ya. Berbicara menggunakan siulan. Hebat banget orang-orang zaman dahulu. Kalau aku sih jangankan berkomunikasi menggunakan siulan. Bersiul aja aku nggak bisa.
Kalau kalian gimana? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan di video selanjutnya kalian mau aku bahas tentang apa lagi nih? Tuliskan di kolom komentar juga ya. Jangan lupa dibantu like, komen, share, dan juga subscribe-nya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!